bermaksiat itu bukan berarti engkau tidak boleh mendekat kepada Allah. Justru karena kita bermaksiat, dekatlah kepada Allah. Ada yang bilang begini, aku tidak mau dekat karena aku masih bermaksiat. Justru karena bermaksiat, dekatlah kepada Allah. Karena sampai akhirnya engkau tidak tahu bagaimana caranya selain beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah sampai lupa cara bermaksiat. Maksud dan tujuannya, ya namanya manusia itu kan memang orient, manusia itu kan memang telanjang hakikinya. Kita ini sebenarnya oleh Allah dijaga. Hari ini kan kita sedang dijaga oleh Allah, dijaga dari aurat, dijaga dari aib. Maka Allah menutup kita dengan pakaian-pakaian yang disebut dengan tazayyun, menghiasi diri dengan pakaian. Itu tujuannya adalah agar kita ini disempurnakan oleh Allah dalam hal menutup aurat. Menutup aurat itu bukan hanya sekedar yang nampak. Kalau kita di hadapan Allah ini kan telanjang, ya. Di hadapan Rasulullah kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tapi kita hanya berharap kepada Allah bahwa Allah itu kan mengingatkan walibasut taqwa dari kekayaan. Dan pakaian ketakwaan kepada Allah itulah yang terbaik. Yang disebut dengan pakaian takwa kan bukan pakaian koko. Ketakwaan kepada Allah itu sebenarnya benar-benarnya pakaian yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan itu isyarah dari Rasulullah sampai sebagai berayat, sebagai keturunan Rasulullah SAW, menjaga iman, menjaga aman. Karena mohon maaf, jangan sampai kemudian darah suci Rasulullah itu tidak bisa dijaga hanya sekedar nama. Ya kan, kita harus, saya kalau menggunakan istilah kasihan kepada Nabi, enggak ya. Mestinya Nabi yang kasihan kepada kita gitu, bukan kita yang kasihan kepada Nabi. Itu kebalik gitu. Kasihan Rasulullah, kenapa kasihan? Rasulullah itu mestinya yang mengasihani kita, bukan kita yang mengasihani Rasulullah. Makanya kita jaga. Saya dapat mimpi itu setelah saya kira banyak. Sebelumnya saya ini mungkin saya dapat hidayah itu pas diajak itu tiba-tiba diajak keluar taklim langsung nyebut mau langsung keluar mata saya. Nangis saya sepanjang hari saya nangis. Nah, kan saya belajar sedikit dan selalu saya ada mimpi di dalam datangan Habib Bahar diajarkan baca Al-Fatihah. Yang diajarkannya cuma iya karena Allah iya karena stain. Itu ayat itu yang dibacakan Habib Bahar. Mimpi coba belajar. Nah, karena menjemput hidayah itu penting. Ada orang mengatakan hanya menunggu hidayah. Kenapa hidayah ditunggu? Jemputlah hidayah. Bagaimana caranya? Bahwa Allah itu memberikan karunia untuk kita. Diberikan karunia hati, diberikan karunia akal, diberikan karunia pikiran, mata, telinga, dan seterusnya. Agar kita ini melihat kebenaran-kebenaran Allah yang jelas di depan mata kita. Kenapa kita harus menutup itu? Artinya kalau ada orang mengatakan dia itu menunggu hidayah, kan itu hidayah itu harus dijemput. Sama dengan orang mengatakan aku mencari rezeki. Kenapa mencari rezeki? Rezekimu sudah ada, hanya cara menjemputnya saja yang berbeda. Allah itu sudah mencukupkan rezeki kita, nikmat sudah Allah cukupkan. Karena Allah sudah menyatakan dalam Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nikmat apa lagi yang kurang? Rahmat apa lagi yang kurang? Rezeki ini kan hanya kebutuhan manusianya, kebutuhan manusia kita. Kita ini manusianya butuh itu saja. Tapi kebutuhan dasar sebenarnya adalah kebutuhan rohaniah kita, kebutuhan hati kita kepada Allah. Kalau orang itu lapar, dia pasti gampang marah. Bagaimana dengan hati yang lapar? Kalau perut lapar kita gampang emosi. Bagaimana dengan hati yang lapar? Lebih berbahaya lagi. Ka'bah memuliakan tanah Makkah. Tanah Makkah itu mulia karena ada Ka'bah di atas. Tanah Madinah itu mulia karena ada Rasulullah di dalamnya. Lantas bagaimana dengan hati yang di dalamnya ada Allah? Apakah tidak lebih mulia? Pasti lebih mulia. Jadi berterima kasihlah kepada Allah karena Allah masih menyelamatkan kita sampai hari ini. Allah menyelamatkan kita dari maksiat. Tapi aku bermaksiat, iya. Bermaksiat itu bukan berarti engkau tidak boleh mendekat kepada Allah. Justru karena kita bermaksiat, dekatlah kepada Allah. Ada yang bilang begini, aku tidak mau dekat karena aku masih bermaksiat. Justru karena bermaksiat, dekatlah kepada Allah.
Karena sampai akhirnya kau tidak tahu bagaimana caranya selain beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah sampai lupa cara bermaksiat. Beribadahlah kepada Allah sampai lupa cara bermaksiat. Bersabarlah sampai kau tidak tahu bagaimana caranya marah. Saya tuh mimpi itu saya tuh saya niatkan memang ya Allah, apa ingin kembali dalammu, buanglah semua rasa sugesti saya, rasa racun di badanku, hilangkan ya Allah. Alhamdulillah, dua habis itu tak 3 hari, subuhnya itu saya mimpi Pak, datang 2 bidadari, pegang tangan saya itu muntah, dalam mimpi itu muntah darah, muntah gitu, semua sampai tak napas saya, sampai disuruh nyebut semua ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam mimpi itu saya minta bangun saya subuh. Begitu bangun saya tuh rasa sugesti pingin makan itu tidak ada lagi. Karena saya merasakan sendiri 18 tahun saya nikmat. Satu hari tidak kena, tidak bisa Pak. Satu hari tetap 3 kali. Setelah mimpi itu udah setahun segar pagi bangun subuh segar. Tidak ada sampai 8 bulan dari 8 bulan tidak ada rasa seperti ada. Bagi Allah tidak ada kata sulit. Karena di hadapan Allah semuanya mudah. Yang membuat sulit itu adalah rasa khawatir dan rasa takut kita. Kita selalu takut begini dan begitu. Bukankah Allah sudah memudahkan semuanya? Bukankah Allah sudah menggampangkan segalanya? Hanya saja kemudian kita selalu cari alasan, seakan-akan bahwa semuanya sulit. Tidak akan mampu saya tinggalkan barang ini. Benar-benar berat. Sampai ikut ke jaringannya Pak. Ya Allah ya Rabb. Sampai saya kalau udah saya hijrah tuh saya tangis, saya berapa berdosanya, barangnya saya bawa sampai berkilo-kilo saya antar. Allah. Sampai itulah rasanya saya balas tuh atas sakit hati saya, dan uang besarnya pun udah dikirim ke Nusa Kambangan, satu tembak mati, hukuman mati udah dia kirim sana bawa saya tenang. Ya, Allah itu berhak memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki gitu ya. Karena Allah itu adalah zat yang maha tahu. Kadang-kala kita berpikir begini, apakah mungkin aku ini diampuni oleh Allah? Ampunan Allah itu melebihi apa yang kita inginkan. Kasih sayang Allah itu pasti melebihi apa yang kita harapkan. Selagi kita masih hidup, modal kita cuma satu hidup. Modal kita cuma satu hidup, maka pergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau hidup kita sudah selesai, berarti kita sudah tidak punya modal lagi. Mumpung Allah berikan waktu, mumpung Allah berikan sehat, kesempatan, hidayah sudah Allah berikan kepada kita jaga hidayah ini dengan sebaik-baiknya. Tidak mudah loh, tidak gampang meninggalkan dunia ini loh. 18 tahun Syekh Ridwan Al-Mutahhar terkena ini, tapi kan Allah berkenan. Karena bagi Allah tidak ada kata sulit selagi kita masih mau. Kalau kita masih mau kembali kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Karena Allah itu bersifat fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah itu berkehendak untuk mengampuni siapa saja. Tapi Allah juga berkehendak untuk mengadab siapa saja. Jangan dinilai orang itu baik hari ini, mudah-mudahan dia istiqomah dengan kebaikan. Oh tapi dia ini buruk. Manusia itu bisa berubah. Keburukan hari ini boleh jadi besok adalah yang terbaik. Yang paling baik hari ini masih punya kemungkinan untuk jadi manusia paling buruk. Siapa yang bisa menyangka kalau iblis itu menjadi makhluk paling buruk? Bukankah sujudnya paling lama sama Allah, ibadahnya paling panjang sama Allah? Tetapi dia lupa bahwa yang punya kuasa itu Allah, yang punya kehendak itu Allah. Maka kita hanya berharap kepada Allah agar kehendak-kehendak Allah itu selalu memberikan kehendak kebaikan untuk kita. Allah panggil kita dengan cara yang baik melalui sholat. Allah panggil kita melalui sahabat kita berteman dengan orang-orang salih. Allah masih berkehendak baik pada kita ketika kita dipertemukan di majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu. Tidak kita bayangkan, susah untuk kita bayangkan. Jika seandainya Allah itu begitu tidak senang dengan kita, Allah itu bisa mengumpulkan kita dengan orang terburuk. Bersyukurlah kita karena dikumpulin dengan orang-orang saleh, dengan perkumpulan orang baik, masih bertemu dengan orang-orang di masjid, bertemu dengan orang-orang di majelis ilmu, masih sangat mana dipanggil begitu, tak ada puspa lari. Nah, banyak godaan, banyak cobaan tuh saya hijrah begitu, banyak cobaan. Jadi
Jadi datangnya gak kawan datang ngomong satu sus lari. Ya mau balik saya kata dia di sini ngapa jadi kawan-kawan kayak gini. Saya sadar ya Allah, sadar saya duduknya seperti ini. Nangis saya mati di mimpi itu, saya sadar untuk Allah sampai saya udah disembuhkan Allah ini saya berpikir kalau sempat saya balik lagi nih Allah akan diampun. Allah. Saya berpikir itu. Karena saya pernah merasakan ngilangin barang ini tidak mudah, Pak. Iya betul. Nah, dengan Belasan tahun ya. belasan tahun Perjuangannya. Dan Allah menjawab itu karena Allah itu melihat pada kesungguhan. Ingat saya keluar ikut taklim 3 hari ini, ya Allah, ingin balik dalam Kubu Badi, tapi sekarang masih rutin ya? Masih ikut taklim juga? kadang-kadang keluar 3 hari, Nah, iya, keluar iya. ada kalau 4 hari belum lah Pak. Saya pun kadang mikir gak kalau istilahnya belum cukup di rumah kan Iya benar. Karena jihad dalam keluarga juga luar biasa penting. Ya, terima kasih banyak Mas Yono.